Nah, ini kita bisa lihat ini adalah daftar nama-nama peserta yang akan mendapatkan prioritas rekan-rekan ya. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi informasi terbaru mengenai nama peserta PG tanpa formasi yang diprioritaskan. Sebenarnya bukan hanya yang PG saja rekan-rekan ya, bahkan yang belum juga PG atau belum mencapai nilai ambang batas pada tahap 1 dan 2 pada seleksi P3K 2021 pun akan admin informasikan nama-namanya di channel ini atau di video kali ini. Jadi buat rekan-rekan yang lagi menonton, silahkan disimak videonya hingga akhir. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Terkhusus buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih, dan kita lanjut ke info intinya. Oke, yang pertama di sini admin kembali ingin mengingatkan mengenai peserta P3K 2021 yang mendapat prioritas. Nah, di mana diinformasikan rekan-rekan ya, guru yang lulus PG 2021. Nah, di mana di sini dikatakan bahwa para guru yang lulus passing grade P3K tidak perlu khawatir lagi. Mereka dipastikan diangkat menjadi aparatur sipil negara tahun ini. Maksudnya tahun ini tahun 2020 rekan-rekan ya. 2022, maksudnya 2022. Nah, menurut pengurus guru lulus passing grade pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sudah ada jaminan dari Panselnas bahwa guru honorer lulus PG P3K tidak akan dites kembali. Nah, jadi rekan-rekan itu tidak perlu khawatir lagi. Mereka langsung diangkat dan hanya melalui verifikasi validasi saja. Jadi datanya cukup di perval saja rekan-rekan ya. Guru honorer juga tidak perlu was-was akan dipindahkan ke luar daerah. Nah, ini juga yang paling penting rekan-rekan ketahui. Kalaupun kuota di sekolah induk penuh, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi akan mencarikan kuotanya. Ini yang pertama rekan-rekan ya, bahwa rekan-rekan diprioritaskan, tidak perlu dites lagi, cukup dilakukan perval data. Dan mengenai formasi, jika memang sudah terisi di sekolah induk, maka itu merupakan tanggung jawab daripada Kemendikbud Ristek. Nah, selanjutnya buat rekan-rekan yang belum mencapai nilai passing grade atau belum PG. Nah, di mana di sini ada yang menarik buat rekan-rekan, yaitu kontrak setahun dan gajinya lebih besar dari yang lain. Nah, di sini diinformasikan bahwa para guru yang belum lulus PG P3K juga akan mendapatkan kebijakan khusus dari Kemendikbud Ristek. Nah, ini langsung dari Kemendikbud Ristek. Kemendikbud Ristek menawarkan, nah ini tawarannya, teman-teman guru honorer yang mau ke daerah 3T, jadi ini bagian mau, akan ada tambahan insentif sehingga lebih tinggi gajinya. Nah, ini yang pertama rekan-rekan ya, gajinya akan lebih tinggi jika rekan-rekan itu mau ke daerah 3T. Terus nanti kontrak di wilayah 3T hanya setahun. Nah, ini perlu juga kita pahami atau rekan-rekan ketahui bagi yang belum PG. Kontraknya itu cukup setahun, setelah itu akan dipindahkan ke sekolah induk. Nah, rekan-rekan itu akan dipindahkan ke sekolah induk. Nah, harusnya rekan juga ketahui mengenai data-data atau nama-nama peserta yang masuk dalam dua kategori ini, yang sudah PG dan yang belum PG. Oke, kita cek bersama-sama. Oke, yang pertama di sini kita akan lihat. Nah, di mana di sini rekan-rekan ya, ada satu kuota. Nah, ini admin contohkan dari salah satu instansi. Ada satu kuota atau ada satu formasi yang dibutuhkan di salah satu sekolah. Nah, ternyata di sini banyak sekali yang mencapai nilai ambang batas atau banyak sekali yang passing grade. Yang pastinya yang dipilih yang ini rekan-rekan ya, YP1L. Nah, yang satunya ini maksudnya yang YP1 dan seterusnya, ini ada YP2, ada juga YP3. Nah, inilah peserta-peserta yang akan mendapatkan prioritas karena sudah mencapai nilai ambang batas atau sudah mencapai passing grade, namun formasinya tidak ada karena kita tahu formasinya di sini hanya ada satu yang dibutuhkan di sekolah ini, dan totalnya hanya ada 19 untuk pemerintah daerah ini atau pemerintah kabupaten ini. Hanya ada 19, sedangkan yang lulus banyak sekali.
Nah, ini kita bisa lihat, ini adalah daftar nama-nama peserta yang akan mendapatkan prioritas rekan-rekan ya. Ini. Nah, selanjutnya ini peserta yang TL. Yang TL ini adalah peserta-peserta yang diberikan tawaran untuk ke daerah 3T, serta bisa kontrak 1 tahun baru pindah. Ya, jadi ini yang belum mencapai nilai ambang batas, makanya dia mendapatkan di sini apa namanya kode YTL. Maksudnya tidak lulus. Nah, kalau Y ini adalah kode peserta yang bukan dari sekolah induk. Jadi ini kode Y adalah kode peserta yang melamar di satu sekolah yang bukan sekolah induknya. Kodenya Y. Jadi ini adalah nama-nama peserta yang belum mencapai nilai ambang batas atau belum mencapai passing grade, rekan-rekan ya. Nah, ini ada nama-namanya. Kita bisa lihat ini yang masuk dalam prioritas untuk ke daerah 3T dan bisa pindah nantinya. Ini cukup banyak rekan-rekan ya. Nah, kita cek lagi di daerah yang lain. Nah, di sini juga sama. Dimana di sini ada satu formasi. Nah, dimana di sini hanya ada satu formasi yang diperebutkan atau yang disediakan. Dan ternyata yang satu formasi ini banyak sekali yang lulus. Rekan-rekan ya, satu formasi yang dibutuhkan namun banyak yang lulus, dan pastinya hanya ini yang mengisi formasi tersebut. Dan YP1, ini YP1, ini ada YP2, ini ada YP3, maksudnya lulus dengan kategori 3, ini lulus dengan kategori 2. Nah, ini akan mendapatkan juga prioritas pada seleksi P3K di tahap 3 nantinya. Ini adalah nama-namanya, bisa dilihat. Jadi ini merupakan kabar baik atau kabar gembira buat rekan-rekan yang sudah mencapai nilai ambang batas. Oke, kita cek peserta-peserta yang belum mencapai nilai ambang batas atau belum passing grade. Nah, ini dia. Ini YTL. Nah, ini semua. Ini dia nama-namanya. Semoga mereka menonton rekan-rekan ya. Jadi rekan-rekan jika ingin melihat nama-namanya yang TE, YTL atau YP1, YP2, YP3, silahkan dicek berdasarkan instansinya rekan-rekan ya. Bisa dicek melalui SSCASN. Mungkin di sana masih tersedia. Jadi inilah nama-nama peserta yang mendapatkan prioritas, baik yang sudah PG maupun yang belum PG, baik P1, P2 maupun P3, dan yang TL atau tidak lulus pada seleksi P3K tahun 2021. Jadi mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.